Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen Bapak Karmawan SE MSc CSRA. Kami yang beranggotakan 11 orang. Yang pertama ada Albert Jess, Diza Romantika, Kelvin Franz Surbakti, Nabilah Nurfadliyah, Nita Pratika, Siti Azizah, Anggi Nabila, Asyifa Khairunisa Nasution, Devi Amelia Ramadhani, Dini Andriani, dan Gandhi Famora. Di sini kami ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada konsep historical cost. Yang kedua, fungsi laporan keuangan pada masa inflasi. Yang ketiga, model-model dalam akuntansi inflasi, unsur-unsur dalam monetary dan non-monetary. Yang keempat, model-model akuntansi dalam penilaian aktiva dan penentuan laba. Yang kelima, gambaran secara jelas beberapa alternatif model akuntansi dengan menggunakan kasus. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh beberapa teman saya. Materi pertama yang akan dibahas adalah konsep historical cost, di mana keterbatasan biaya historis pada saat kenaikan harga. Akuntansi biaya historis mengasumsikan bahwa uang memegang daya beli konstan. Elliot pada 1986 mengatakan, asumsi dalam model biaya historis adalah bahwa unit moneter adalah tetap dan selalu konstan. Namun, ada 3 komponen ekonomi modern yang membuat asumsi ini kurang valid pada saat model ini dikembangkan, yaitu yang pertama, perubahan tingkat harga tertentu disebabkan oleh hal-hal seperti kemajuan teknologi dan pergeseran pilihan konsumen. Kedua, perubahan tingkat harga umum atau inflasi. Ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang. 2. Fungsi laporan keuangan pada masa inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli, maka laporan keuangan secara ekonomis tidaklah relevan dan andal dalam penyajiannya. Dalam kondisi inflasi, laba atau rugi yang dihasilkan informasi akuntansi atas dasar nilai historis tidak menggambarkan perubahan status ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Dan perubahan harga, turunnya daya beli uang mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan daya beli yang ada. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi nilai dari setiap elemen-elemen yang terdapat pada neraca seperti pos uang kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, hutang maupun modal sendiri. Inflasi sangat berpengaruh sekali terhadap laporan keuangan perusahaan, dan pemilik perusahaan harus mempunyai strategi untuk menekan keuangan pada saat inflasi hadir. Bagian 3. Metode-metode dalam akuntansi inflasi, unsur-unsur dalam monetary dan non-monetary. Metode-metode akuntansi inflasi terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, Current Purchasing Power atau CPP. Dalam metode CPP, laporan keuangan disesuaikan dengan perubahan harga yang sedang terjadi. Metode ini melibatkan penghitungan ulang angka-angka keuangan perusahaan terdahulu pada daya beli saat ini yang dilakukan dengan menerapkan faktor konversi tertentu. Yang kedua, Current Cost Accounting atau CCA. Kategori biaya dan berbagai item biaya serta item dalam neraca metode CCA ditampilkan pada biaya saat ini, bukan biaya terdahulu, dan laba ditentukan pada periode biaya aktual dan tidak berdasarkan penjualan. Yang ketiga, Current Value. Semua aset dan liabilitas diukur dan dipulihkan pada struktur biaya yang sedang terjadi. Replacement Cost Accounting atau biaya penggantian adalah parameter di mana semua aset dan kewajiban pada neraca dicatat. Unsur-unsur monetary dan non-monetary. Monetary adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam jumlah uang yang tetap.
yang angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih dan dibayar di masa yang akan datang tanpa perubahan. Untuk non-monetary adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjiannya, berkebalikan dengan monetary. Materi keempat yang akan dibahas adalah model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. 1. Hakikat perbedaan. Terdiri dari atribut yang diukur, pengklasifikasian atribut, serta unit pengukuran. 2. Dasar perbandingan dan evaluasi. Terdiri dari kesalahan akibat masalah waktu, kesalahan akibat alat ukur, kesulitan dalam penafsiran, serta relevansi. Yang ketiga, ilustrasi dari model-model akuntansi yang berbeda. Terdiri dari dalam satuan uang, dalam satuan tingkat daya beli umum, serta solusi bagi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. Yang keempat, pelaporan keuangan dan perubahan harga. FASB mempertimbangkan beragam sistem akuntansi berdasarkan kriteria, yaitu pengukuran persediaan dan aktiva tetap, konsep pemeliharaan modal, unit pengukuran, serta persyaratan FASB. Ada dua alternatif model akuntansi. Yang pertama, alternatif dengan melihat sudut unit of money. Alternatif yang kita bahas di sini adalah menyangkut kesalahan yang timbul karena waktu. Untuk itu, model yang akan kita bahas adalah 1. Historical cost accounting yang fokus penilaiannya pada masa lalu. Yang kedua, replacement cost accounting, fokus penilaiannya pada masa kini. Dan yang terakhir, net realizable value accounting yang fokus penilaiannya pada masa yang akan datang. Alternatif model akuntansi yang kedua yaitu alternatif dengan menggunakan model akuntansi yang diukur dengan unit tenaga beli umum. Dalam model ini, yang kita bahas adalah General Price Level Adjusted Historical Accounting, yang kedua General Price Level Adjusted Replacement Cost Accounting, yang ketiga General Price Level Adjusted Net Realizable Value Accounting. Untuk memberikan gambaran yang jelas antara beberapa model akuntansi alternatif ini, kita misalkan PT Sipangko Jaya yang didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 2005 akan memasarkan produk yang baru disebut Estima. Modal kembali Rp30.000, utangnya Rp30.000 dengan bunga 10%. Pada tanggal 1 Januari, PT Sipangko Jaya memulai kegiatannya dengan membeli 6.000 unit Estima dengan harga Rp10 per unit. Pada tanggal 1 Mei, perusahaan menjual 5.000 unit dengan harga Rp15 per unit. Sementara itu, perubahan tingkat harga selama tahun 2005 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, biaya penggantian Rp10, indeks tingkat harga umum Rp100. Pada tanggal 1 Mei, biaya penggantian Rp12, nilai realisasi bersih Rp15, dan indeks tingkat harga umum Rp130. Dan pada tanggal 1 Desember, biaya penggantian Rp13, nilai realisasi bersih Rp17, dan indeks tingkat harga umum Rp156. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi kali ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.